If you like these videos, click here and here if you like more videos like this. I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube seputar otomotif. Hari ini, kami akan membahas segala hal tentang MotoGP, yaitu kompetisi balap motor paling bergengsi di dunia. Kami akan menjelajahi dunia MotoGP mulai dari tim, pembalap, lomba terbaru, serta berbagai fakta menarik dan kontroversi di balik balap cepat ini. Jadi, pastikan Anda tetap terhubung dengan channel kami untuk mendapatkan informasi terbaru seputar MotoGP. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan berikan komentar di bawah video ini. Selamat menikmati dan jangan lupa, gaspol! Kritikan keras dilemparkan Casey Stoner pada pabrikan Ducati. Menurutnya pabrikan Borgo bukanlah pabrikan yang baik terhadap pembalap. Tudingan ini jelas mengejutkan dan membuat kita bertanya, apa maksud Casey di sini? Mereka bukan pabrikan yang baik terhadap pembalap, kata Stoner. Siapa yang tidak kenal Stoner, pembalap luar biasa karena menggebrak dunia mengalahkan para pembalap Jepang di saat mereka seperti tak terjamah. Gelar Stoner pada tahun 2007 adalah gelar terakhir Ducati selama 15 tahun yang menyedihkan karena Valentino Rossi, Andrea Dovizioso dan Jorge Lorenzo gagal melakukannya. Hingga akhirnya Bagnaia berhasil meraih gelar juara untuk pabrikan Italia TSB tahun lalu setelah mengalahkan pembalap Yamaha Fabio Quartararo. Namun Stoner melihat tanda-tanda perilaku tim yang tidak disukainya pada Ducati. Dia menganggap Ducati bukan pabrikan yang baik buat rider. Casey Stoner menuduh Ducati menambah stres pada pertarungan kejuaraan MotoGP Francesco Bagnaia. Ketika mereka mulai melihat hasil naik turun pada timnya, mereka bukan sekadar meminta rekan satu tim jangan menimbulkan masalah apapun pada rekan setimmu, karena mereka terkesan seperti mengatakan kalau bisa tetaplah di belakang. Aku lihat pabrikanlah yang mengendalikan. Aku tidak suka melihat itu, karena aku tahu Pecco tidak menginginkannya. Ada bantuan dari pabrikan. Aku menyukai Pecco. Ducati terlalu terlibat pada situasi panas kompetisi. Mereka harus belajar menjadi lebih baik di bidang itu. Mereka tidak pandai mengelola pembalap dan memahami tekanan yang mereka alami. Mereka hanya berpikir dalam dimensinya sendiri. Mereka bukan pabrikan yang baik terhadap pembalap. Mereka sudah memiliki motor terbaik untuk sementara waktu tetapi faktanya masih berjuang untuk memenangkan kejuaraan baru tahun lalu. Dan tahun ini bukan tentang motornya, tapi tentang menjalankan program yang berjalan. Mereka perlu memberi lebih banyak kredit kepada para pebalapnya. Biarkan mereka berpendapat, hilangkan tekanan, bukan menekannya. Biarkan mereka berkompetisi, dan mereka akan mengetahuinya, kritik Stoner. Topik tim order Ducati kemungkinan akan kembali muncul di 3 putaran terakhir musim ini. 3 pebalap teratas klasemen, Bagnaia, Jorge Martin dan Marco Bezzecchi, adalah pembalap yang secara matematis mampu menang, yang berarti Ducati telah menjamin gelar keduanya di MotoGP. Namun Martin dari Pramac Racing adalah pembalap yang sedang dalam performa terbaiknya. Setelah memenangkan kedua balapan di MotoGP Thailand akhir pekan lalu, sejauh ini hanya ada sedikit tanda-tanda adanya tim order. Namun seiring dengan semakin ketatnya persaingan, rumor mengemuka bahwa tim Ducati bisa saja melakukannya karena mereka lebih suka yang menang adalah tim factory. Sebuah kabar mengejutkan datang dari sang legendaris yang ternyata masih marah pada Marc Marquez. Insiden 2015 begitu dalam membekas pada Rossi dan ini dikatakan adiknya yakni Luca Marini. Menurut Luca, kejadian 2015 serta tindakan Marc pada Vale ketika itu sulit dimaafkan. Dia masih marah, seru Luca Marini. Semua orang pasti ingat insiden 2015. Saat itu Rossi kalah dalam perebutan titel juara dunia MotoGP setelah melalui serangkaian insiden luar biasa dengan Marquez yang dianggap sengaja mengganggu Vale. Dan perseteruan beracun ini dibuka kembali pada awal tahun ini lewat film dokumenter Amazon Prime karya Marquez, di mana ia memberikan penjelasan tentang persaingan mereka. Luca Marini sebagai adik Vale akhirnya buka suara, testimoninya apa yang terjadi saat itu.
masih berusia 18 tahun. Luka ingat betul bagaimana kondisi di tahun itu. Aku saat itu berada di rumah dan tidak ikut melihatnya dari dekat. Karena saat itu aku masih berusia 18 tahun, sudah ada pembicaraan tentang hal itu. Tapi tidak terlalu banyak yang bisa aku dapatkan. Hingga sekarang juga nggak terlalu banyak membicarakan hal itu denganku. Tapi dia masih marah padanya, seru Luca Marini. Marini menyatakan bahwa peristiwa tahun 2015 mengubah MotoGP selamanya, mengubahnya menjadi olahraga yang lebih mirip sepak bola di mana para penggemar memilih satu pihak. Selain bicara perihal Rossi, Luca juga menyoroti keputusan Marquez yang akan bergabung dengan Ducati musim depan. Ini luar biasa, dia pembalap yang luar biasa, sangat kuat, seperti pembalap lainnya, dia akan berusaha memenangkan balapan. Tapi ingat, kami sudah memiliki Jorge dan Pecco yang juga sangat kuat. Apakah dia akan bisa memenangi gelar? Pecco telah memenangkannya. Tidak ada yang akan berubah. Aku yakin itu, serunya. Warisan Rossi berlanjut melalui tim VR46 miliknya, yang menantang gelar tahun ini melalui Marco Bezzecchi, dan Akademi VR46 miliknya sukses mengantar Pecco Bagnaia jadi juara dunia. Namun sepertinya VR46 mulai tertinggal dari Pramac. Apa kata Luca soal ini? Aku tidak berpikir bisa memenangkan kejuaraan dunia. Namun tim Pramac memiliki status lebih dari kami. Dengan motor yang sangat bagus dan insinyur Ducati dengan banyak pengalaman. Jadi kami memulai musim dengan sedikit perbedaan teknis. Dengan setiap tes, perbedaan tersebut semakin meningkat, tutup Luca. Penyebab Valentino Rossi ogah balik lagi ke MotoGP menarik untuk dibahas. Pasalnya, masih banyak penggemar yang ingin Rossi kembali balapan karena merindukan aksinya di dunia balap motor yang selalu fantastis. Diketahui, Rossi sudah pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021. Meski begitu, Rossi masih saja diharapkan bisa kembali balapan dengan nomor 46 yang sudah sangat identik dengannya. Meski begitu, ternyata pembalap berjuluk The Doctor itu tetap ogah balapan. Dia memilih untuk berkecimpung di dunia MotoGP, tetapi dari pinggir lapangan saja. Pasalnya diketahui, Rossi memiliki tim yang mentas di kelas MotoGP sehingga dirinya masih suka muncul di sejumlah seri balapan. Lantas, apa penyebab yang mendasari Valentino Rossi tidak ingin balik lagi pada dunia MotoGP? Tidak dapat dimungkiri bahwa pensiunnya The Doctor membawa kesedihan yang mendalam bagi para penggemar beratnya. Hal itu dikarenakan Valentino Rossi sudah mengukir karir dan prestasi yang fantastis selama 25 tahun karirnya di MotoGP. Dari sejarah yang sudah diukir, tidak mudah bagi para penggemar untuk melupakan perjuangan Valentino Rossi begitu saja. Lantas, apa yang mendasari pembalap bernomor 46 ini ogah untuk balik lagi ke dunia MotoGP dan memilih untuk gantung helm? Rupanya, penyebab utama Valentino Rossi memutuskan pensiun dan ogah balik lagi ke MotoGP karena ingin membangun dan mengembangkan Akademi VR46 miliknya. Diketahui, akademi tersebut telah sukses melahirkan beberapa pembalap profesional yang hebat. Beberapa pembalap yang masuk akademinya adalah Luca Marini, Marco Bezzecchi, hingga Francesco Bagnaia. Mereka diketahui telah berhasil keluar sebagai juara dunia Moto2 bersama Sky VR46 beberapa waktu. Kini, para pembalap itu pun berkarir apik di MotoGP. Luca Marini dan Marco Bezzecchi bahkan masih terus mendapat asuhan Rossi karena mereka membela tim balapnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya sangat senang bisa berbagi informasi dengan kalian melalui channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Saya juga ingin mendengar pendapat dan saran dari kalian, jadi jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Terima kasih lagi atas dukungan kalian yang luar biasa. Kalian adalah motivasi saya untuk terus berkarya dan menghasilkan konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya.